Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah SWT semua sehat ya, di rumah bersama orang tua. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita lanjutkan belajar kitabah dengan materi menulis surat An-Nas. Mari kita mulai dengan membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, dalam asbabun nuzul surat An-Nas ini berkaitan erat dengan surat Al-Falaq. Kedua surat ini disebut Al-Mu'awwizatain karena surat ini menuntun pembacanya mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dari godaan setan, jin maupun sihir manusia. Nah, sudah tahu ya hikmahnya membaca surat An-Nas? Dan Bu Guru yakin anak-anak sudah hafal surat An-Nas. Mari kita mulai belajar menulis surat An-Nas dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan. Dalam mempelajari penulisan surat An-Nas yang perlu diperhatikan yakni 1. Penulisan bentuk Arabnya dan cara pemenggalan kata. 2. Yakni bentuk Latin, yakni transliterasi Arab ke Latin dan panjang pendeknya. Mari kita mulai surat An-Nas dalam bentuk Arab dan Latin serta cara pemenggalan katanya. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 yakni Qul a'udzu birabbin nas. Dalam penulisan Latin kamu perhatikan yang belakang dikasih huruf I dalam kurung itu kalau wasol. Kalau wakof maka I-nya tidak perlu ditulis. Pemenggalan katanya terdiri dari 4 kata, yakni 1 kul, 2 a'udzu, yang ketiga birabbi, yang keempat an-nasi. Penulisan kul ini diawali huruf qaf, bukan kaf maupun kha. Kemudian a'udzu, itu huruf pertamanya adalah hamzah qotok. Birabbi, huruf baknya bertasdid. An-nasi, yakni hamzah wasol yang tidak terbaca, jadi ada hamzahnya. Kemudian berdampingan dengan al-ta'rif. Ayat yang kedua yakni malikin nas. Sama dengan ayat yang sebelumnya, kalau diwasolkan maka latinnya belakangnya dikasih i. Tapi kalau wakof tidak perlu. Pemenggalan kata terdiri dari 2 kata. 1 maliki, yang kedua an-nasi. Maliki, hati-hati mimnya ini pendek. Yang kedua yakni an-nasi, diawali hamzah wasol kemudian berdampingan dengan al-ta'rif. Ayat yang ketiga yakni ilahin nas. Sama dengan ayat sebelumnya, kalau wasol i-nya ditulis, kalau wakof tidak perlu ditulis i-nya. Pemenggalan kata menjadi 2. 1 yakni ilahi, yang 2 an-nasi. Ilahi diawali hamzah qotok dan lamnya dibaca panjang, fathah berdiri, bukan alif mat. An-nasi
diawali hamzah wasol, kemudian berdampingan dengan al-ta'rif. Ayat 4, min syarril waswasil khannas. Ini penulisan Latinnya saya sesuaikan dengan apa yang dibaca, jadi tidak dikasih i belakangnya. Terdiri dari 4 pemenggalan kata, 1 min, 2 syarri, yang ketiga al-waswasi, yang keempat al-khonnasi. Min ini terdiri dari mim bersambung dengan nun sukun, bukan min kasroh tanwin. Syarri diawali dengan shin, bukan sin. Al-waswasi ini diawali huruf hamzah wasol yang berdampingan dengan al-ta'rif. Al-khonnasi sama, diawali dengan hamzah wasol berdampingan dengan al-ta'rif. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan zalnya, Latinnya itu adalah z titik atas, kemudian sudu itu shotnya s titik bawah. Pemenggalan katanya terdiri dari 5 pemenggalan kata. 1 alladzi, 2 yuwaswisu, ketiga fi, yang keempat suduri, yang kelima an-nasi. Alladzi ini diawali hamzah wasol, kemudian berdampingan dengan al-ta'rif. Yuwaswisu hurufnya sin, meskipun terdengar hampir sama dengan shin. Fi ini fi panjang dengan ya mat, bukan kasroh panjang. Suduri diawali huruf shot, bukan sin, kemudian dalnya panjang. An-nasi diawali hamzah wasol berdampingan dengan al-ta'rif. Ayat terakhir yakni minal jinnati wan nas. Dalam penulisan Latin, jika panjang maka huruf vokalnya dikasih garis di atas. Pemenggalan kata terdiri dari 4. 1 mina, 2 al-jinnati, 3 wa, yang keempat an-nasi. Mina ini terdiri dari mim kasroh dan nun fathah. Al-jinnati diawali hamzah wasol berdampingan dengan al-ta'rif, dan taknya ini adalah tak marbutoh. Wa itu wawu berharokat fathah. An-nasi adalah diawali dengan huruf hamzah wasol, kemudian berdampingan dengan al-ta'rif. Anak-anak, sudah Bu Guru uraikan bagaimana cara penulisan Arab ke Latin dan bagaimana cara pemenggalan kata dari surat An-Nas. Namun yang terpenting adalah mengulang-ulang sendiri latihan menulis surat An-Nas sehingga paham dalam pemenggalan kata dan penulisan hurufnya sama dengan yang diucapkan dalam hafalannya. Semoga setelah anak-anak memperhatikan video pembelajaran ini mulai memahami bagaimana cara menulis surat An-Nas dengan benar dan rapi. Untuk menambah pemahaman, silakan anak-anak baca juga buku paket Kitabah
halaman 22 sampai 29. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah beserta artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.